Eh, Kalau untuk Kota Palu, tidak usah saya bilang Sulawesi Tengah ya, mayoritas kopi yang ada di kita tidak kategori sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Banjir di Cuma Podcast. Hari ini kita kedatangan Om Ivan. Bagaimana kabar Om Ivan? Alhamdulillah baik. Om Ivan ini akademisi di salah satu universitas di Kota Palu. Dan beliau juga bukan cuma penikmat kopi, tapi orang yang benar-benar apa ya Om Ivan ya, menggeluti bidang kopi. Iya, salah satu hobi lah, tapi Hobi ya. hobi yang membawa bagaimana mood booster kita, kenikmatan tadi, bahwa dengan kopi kita akan menjadi hidup dengan nyaman. Bisa diceritakan Om Ivan, kapan Om Ivan ini begini, kalau penikmat kopi ini kan banyak. Iya, Kapan Om Ivan mulai berpikir bahwa kita ini tidak hanya jadi penikmat kopi, harusnya kita menjadi ahli dalam kopi, biar mendapatkan cita rasa kopi yang baik. oke, baik. Ini awalnya sebenarnya begini. Saya dulu peminum, bukan penikmat ya. Saya peminum kopi karena setiap hari saya harus minum kopi pagi dan sore. Itu kalau dulu ya, itu sekitar tahun 2015 ya. Semenjak saya berangkat ke Malang, saya pergi sekolah. Nah, sambil saya sekolah, artinya begini, ini kan di mana saya berangkat ke Jawa. Kalau dulu saya ke Bogor sekolah S2, saya lanjut strata 2 sambil saya belajar ilmu hardware juga dulu ya. Kemudian ketika tahun 2015 saya berangkat ke Malang. Nah, di Malang ini sambil saya kuliah strata 3, karena saya peminum kopi, saya cari tahu tentang kopi. Karena ketika saya di Malang, saya pindah-pindah warkop ya. Kalau dibilang warkop bisa juga coffee shop ya. Bahkan saya pernah ada satu coffee shop yang terkenal di Malang ya. Dia itu di, kalau tidak salah itu mallnya itu Malang Square. Malang Square ya. Kalau dibilang Matos ya. Di situ ada suatu kafe kecil. Dia menyiapkan beberapa jenis kopi, varian kopi. Nah, ketika saya coba ingin cari tahu tentang ada enggak kopi yang disiapkan ini kopi dari daerah Sulawesi, ternyata mereka belum masuk. Bahkan kopi dari Papua, Kalimantan dan Sumatera itu mereka ada. Begitu ya. Ya. Dari situ saya coba pesan satu jenis. Waktu itu Americano. Saya pesan Americano, itu bagus ya, tapi untuk kalangan kita, orang-orang khusus di Palu, kalau minum Americano, yakin akan mengatakan ini pahit atau tebal. Kalau kita bilang pahit ya, tapi pahit. kalau saya katakan tebal. Nah, saya cari tahu ini jenis apa, dia bilang Robusta. Ini dari mana? Dari daerah Sumatera. Ada enggak Sulawesi? Enggak. Oke. Kemudian yang kedua, minggu kedua saya coba masuk, saya pesan kopi aren. Tapi kopi arennya ini dia menggunakan sendok, dia menggunakan kayu manis. Begitu ya. Nah, dia pakai kayu manis. Jadi varian kayu manis, tapi itu tadi menurut saya itu tidak menggigit, padahal saya masih peminum. Nah, berangkat dari itu semua, saya belajar di kopi sama teman dari Jember. Karena kalau mau sekolah kopi itu modelnya ada 2 jenis ya, kalau kita bilang 2 tahap. Yang satu key grinder, satu key processor. Nah, key grinder ini yang kalau kita bilang yang merasa mencicipi kopi. Oh iya. Jadi satu kali cicip ini, satu kali sedus cicip itu, 1 sendok tadi 1 gelas, itu harga nilainya ketika dia mencicipi itu nominal 1 juta, 1 kali cicipi. Luar Ya, biasa. karena mahal sekali harga mahal. kopi. Jadi kopi-kopi yang divarian, kalau dia bilang 10 gelas, yakin 10 juta dia punya honor untuk mencicipi tadi, karena dia bisa tahu bahwa karakteristik kopi, cita rasanya, ketinggiannya, dan itu memang dia kuasai. Nah, itulah key grinder. Tapi ingat, sekolahnya itu 4 hari 18 juta. Dan itu ada yang di Jakarta. Nah, kemudian key processor. Nah, key processor ini itu yang proses kopi dari pasca panen. Jadi pasca panen, pemetikan sampai di gelas, di atas kalau kita bilang di atas meja dalam 1 gelas. Dan itu kita nikmati. Itu kategori key processor, dan harga untuk biaya sekolahnya itu 25 juta per 4 hari. Nah, berangkat itu semua saya coba. Oke, kalau begitu saya lari ke Jember. Belajar di sana. Saya belajar di Jember, kemudian saya mendalam.
Dan saya dilatih oleh salah seorang, dia key processor dan dia merangkap key grader, termasuk barista yang ada di Jawa Timur. Akhirnya Om Ivan pulang berpikir bagaimana caranya ikut jejaknya itu teman-teman itu. Ini awalnya begini, beliau juga tidak ada tertarik begini, karena sebenarnya begini ya, awal beliau masuk ketemu dengan saya itu difasilitasi oleh salah satu NGO. Salah satu NGO karena beliau datang di kota Palu ini salah satu tenaga ketika gempa bumi kemarin kita di Palu. Beliau tenaga kerja dari Metro TV. Tetapi ini salah seorang pakar kopi. Kalau menurut saya pakar kopi yang ada di Jawa Timur karena dia berada di daerah dari Jember. Dia belajar. Sehingga semua saya pelajari sampai proses sampai di roasting. Jadi tidak sembarang orang yang dia ajar. Nah, harapan dia tadi ada bergening. Kalau dia ajar dengan harapan tadi bahwa saya bisa mengajar kalangan mahasiswa ilmunya. Itu bargaining saya, Bang. Jadi Om Ivan, setelah saya potong sedikit, setelah dapat ilmu kopi itu sampai di Palu, ini kita cerita lompat sudah. Iya. Sudah dapat ilmu saya kopinya, potong, sudah agak masuk. paham dengan ini tuh cara pembuatan kopinya, proses-prosesnya. Sampai di Palu itu apa langkah yang langsung Om Ivan lakukan supaya ini harus segera realisasi nih ilmunya ini. Ini begini ya. Saya ketika pulang dan mendapatkan ilmunya, saya searching dulu. Saya searching untuk di kota Palu ada beberapa warkop, bahkan yang dibilang juga coffee shop ya. Saya masuk ternyata bukan saya tidak ada kekurangan. Ada kekurangan yang ada di Sulawesi Tengah khususnya di kota Palu untuk menyiapkan kualitas kopi yang sehat, yang sesuai standar mutu SNI. Kalau kita bilang ada organisasi kopi internasional ICO, itu mengharuskan dalam aturan tadi mengharuskan bahwa setiap konsumen yang menikmati kopi harus sehat, kualitasnya terjamin. Baik sizingnya harus terjamin, pasca panennya tadi. Nah, ini semua ternyata di Sulawesi Tengah. Tunggu Om Ivan, berarti kata lainnya ini begini, ada kopi yang bikin orang tidak sehat? Kalau untuk kota Palu, gak usah saya bilang Sulawesi Tengah ya, mayoritas kopi yang ada di kita tidak kategori sehat. Karena semua saya masuki, terakhir saya tidak sebut lagi dia punya kafe ya. Kalau dibilang kafenya itu agak lebih untuk skop kota Palu high. 2 kafe yang ada di kota Palu itu high. Tapi ketika saya mencicipi kopinya, yang satu saya merasakan bahwa kandungan kopinya masih ada pestisidanya. Itu satu kafe ya. Itu kafe yang ya lumayan high lah kalau saya sebut. Kemudian kafe yang kedua, ini masih sama ya, masih kalau dalam satu owner. Dalam satu, kalau saya bilang itu mereka ada mitra. Saya rasakan kopinya tidak ada kandungan yang pestisida tadi, tapi kualitas kopinya di bawah mutu standar Asosiasi Kopi. Berarti lidahnya Om Ivan ini bukan lidah biasa sudah. Maksudnya setiap ketemu kopi itu ini ada ininya, ini itu dirasa. Bagaimana cara rasanya itu? Ya. Bisa digambarkan Om Ivan? Kalau melihat kopi, saya melihat dulu sebelum itu disiapkan, saya cium dulu aromanya. Nah, memang kebanyakan konsumen untuk di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu itu pencinta robusta. Hampir dominan ya. Mayoritas kita Kota Palu pencinta kopi robusta karena memang kopi kita yang disiapkan di sini oleh petani robusta mayoritas. Terus saya tanya, kenapa tidak ada Arabica? Karena saya peminum Arabica. Dia bilang, "Pak, untuk Arabica di sini ada tapi susah." Nah, susahnya kenapa? Kalau ditanam oleh petani, buahnya itu kan lama, kecil sedikit ya, tidak macam robusta. Satu kali tanam buahnya banyak. Kalau Arabica dia kualitasnya kualitas high kalau sebenarnya saya bilang di sini ya. Hanya memang buahnya jarang-jarang. Sehingga petani kita tidak mengejar itu, tapi lebih mengejar kualitasnya ya. Orang kejar banyaknya sebagainya. Padahal saya bilang harga jualnya mahal. Persoalannya pangsa pasarnya di mana Pak kalau Arabica? Karena harga jualnya ya kalau robusta untuk kategori Kota Palu ada yang bermain 100, ada yang bermain 150, 180. Bahkan sampai 2,5. Kalau Arabica 3,5.
400 per 1 kilo. Saya bilang murah ini masih murah, tapi Skop Palu enggak, karena harga kopi 600. Saya pernah buat satu varian kopi yang harganya 8 juta. Siapa yang mau beli? Satu apa itu? 1 kilo. 1 kilo 8 1 kilo 8 juta. Biasa. Siapa mau beli? Sedangkan kita buat yang 600, siapa yang mau beli? Tunggu Om Ivan, itu harga 8 juta 1 kilo. Itu Ya. Om Ivan ambil harga standar 8 juta 1 kilo. Itu Iya. harga standar dari mana? Harga standar daerah Jember saya patok. Itu murah karena kenapa? Kopinya sehat. Kenapa sehat? Kandungan kafeinnya tidak ada. Kemudian kenapa lagi bikin mahal? Dia dipetik sesuai pilihan, red cherry-nya dipilih. Jadi yang buah-buah yang red cherry merah itu yang diambil. Kemudian tidak lewat 8 jam. 5 jam kemudian habis pemetikan proses. Prosesnya. Nah sekarang kualitas kopi kita petik-petik sampai berkarung-karung, simpan sampai berbulan-bulan, jatuh kualitasnya. Itu Berarti satu. Begini dasarnya kopi di Sulawesi Tengah ini sebenarnya kualitasnya bagus. Nah Berarti bagus. cara pengolahannya ada yang keliru. Ini yang harus dirubah sebenarnya, bahwa kalau ingin harga kopi kita mahal, kita bermain dulu dari proses pemetikan. Pasca panen tadi, di situ kunci bagaimana kualitas kopi tadi, mutu kopi tadi akan bagus. Berarti mindsetnya kita harus dirubah, bukan Sebenarnya. memproduksi dalam apa ya supaya hasilnya banyak, kilonya banyak, tapi kualitasnya. Karena kualitas itu Iya. ternyata bisa menaikkan income juga, menaikkan harga jual juga. Ini kasus begini. Sebelum saya masuk di ranah ini kan kita searching dulu. Nah ada bahasa teman-teman di Jawa bahwa untuk Sulawesi Tengah jenis tipika ya, leluhurnya kopi Robusta dan Arabica itu sudah punah dan hampir mayoritas untuk Jawa punah. Kemudian teman dari Jember bantu investigasi ya, satu Sulawesi Tengah, Poso dia belum masuk, dia masuk Donggala dan Sigi, dan ternyata yang dikategori dibilang kopi Donggala masih zaman Belanda dulu kita dapatkan. Dan itu jenis tipika. Itu di daerah mana kalau di Daerah Donggala? Donggala, kebun kopi. Oh kebun kopi yang Ada kebun kopi. berarti kebun kopi ini ada kaitannya karena di situ ada kopi bagus berarti. Nah, ini yang saya Selama ini kan kita cuma tahu kebun kopi, tapi saya tidak Nah. pernah lihat kopi di sana. Usman pernah? hampir semua ya. Saya tidak menyalahkan juga karena begini, ada salah satu pakar juga kalau saya katakan bahwa dia tenaga akademisi. Dia katakan kebun kopi hanya nama, kebun kopi, kopinya tidak ada. Begitu bahasa beliau. Sehingga salah satu akademisi juga datang ke rumah saya. Coba klarifikasi bahasa yang saya bilang begini, sesungguhnya mungkin beliau keliru, bahasa saya keliru karena untuk kebun kopi, tipika dia ada, Bourbon dia ada, Arabica, Robusta dan Liberica ada. Ini Liberica yang ada di Kalimantan. Di kebun kopi ada Di ya? kebun kopi kita ada Liberica. Hanya masyarakat di sana belum eksos besar-besaran penanamannya. Nah, Liberica ini dia sama dengan Excelsa kopinya. Dia dataran rendah, bijinya besar. Keberadaannya kopi yang jenis apa tadi? Liberica. Nah, itu keberadaannya di sana. Itu sudah ada di kebun kopi memang atau ada orang luar yang bawa ke situ untuk ditanam Om Ivan kayak gitu? Nah, ini sebenarnya ada bantuan. Kalau teman-teman kita ya, saya katakan bukan bilang lagi. Saya sudah anggap teman-teman, kemudian mereka juga banyak bertanya ke kita. Itu salah satu kategori binaan kami juga. Mereka dimintakan dari luar, mampu ndak per 2 minggu 7 ton. Us. Jadi kemampuan kita punya petani yang belum sampai menyuplai. Nah, saya salah seorang ketika belajar kopi. Nah, ini sebenarnya saya agak gila sebenarnya, orang bilang agak gendeng ya. Teman saya itu yang dari Jember gendeng. Kenapa? Karena saya tertarik mengangkat kopi kita diambil dari Sulawesi Tengah hampir semua ya. Poso, Parigi, Donggala, Sigi dibawa ke Toraja. Sehingga namanya kopi Toraja. Berarti itu ini yang bahaya ini. Itu kan 40 Kopi Toraja kopian dari Sulawesi Tengah. Iya, artinya sekitar 60% kopi Toraja diambil dari Sulawesi Tengah. 40% mereka saja. Karena luasan kopi Toraja tadi tidak akan mampu mencukupi. Mereka sudah punya brand. Ambil 60% sekitar. Makanya sekarang saya dapat kemarin di Parigi Mautong, salah satu desa, kopi masyarakat yang red cherry diambil per karung kategori 200.000. Ini saya tidak tahu karungnya berapa kilo. Dari mana? Dari Toraja. Saya masuk di Taripa, begitu juga. Masuk lagi di Sigi, sudah ada salah seorang, mereka punya agen juga yang menampung semua kopi-kopi kita dibawa ke sana.
Kok bisa begitu? Ya karena Palu belum punya brand kopi. Sekarang begini Om Ivan. Om Ivan kan sudah paham kopi, bagaimana cara memberlakukan kopi. Om Ivan sudah paham kan? Sekarang begini, Om Ivan sebagai akademisi, pemerhati kopi, langkah apa yang teman-teman di rumah pasti mau tahu, langkah apa yang Om Ivan sudah lakukan untuk meningkatkan itu kualitas kopi Sulawesi Tengah yang sebenarnya bagus. Cuma ya caranya kita saja memperlakukan kopi itu jadi tidak bagus kayak begitu. Ini yang sebenarnya begini. Nah ini kita rubah dulu di individu mindset dulu ya. Kalau saya katakan mindset dulu bahwa kalau ingin brand kopi kita bagus muncul, minimal rubah paradigma Anda. Karena kenapa? Selalu ketika kita suguhkan kopi, ini aja dulu individu ya. Saya tidak minum kopi Pak, kenapa? Asam lambung. Om Ivan ingat Sudah kita pertama ketemu, ya, saya 2 tahun istirahat minum kopi. minum kopi ya. Tapi saya minum, sekarang Ya, saya minum. Karena alhamdulillah Om Ivan, ya. Teman-teman, karena Om Ivan saya minum kopi ulang. Alhamdulillah Ya. minum kopi ulang ya. Minum kopi ulang. Minum SD terakhir. Saya- SMP minum kopi sedikit, 2 tahun lalu minum kopi sedikit. Ketemu Om Ivan minum kopi ulang. Saya sebenarnya sakit parah dulu. Saya Ya. punya sakit parah itu 2 kali hampir game over sebenarnya. Gara-gara Ya minum dulu ya. Saya dulu sempat ya itu tadi saya anak muda. anak muda dulu minum makan tidak beraturan, makan yang instan ya. Kemudian saya minum yang instan. Saya lebih suka minum yang ada alkoholnya daripada yang sehat. Nah, berangkat dari situ tadi itu waktu masih zaman mahasiswa. Tapi banggalah, kita punya orang tua seperti Om Ivan, jujur. Artinya tidak menyembunyikan masalah. Tapi ini bukan untuk dicontoh. Jangan Bukan, sebenarnya. teman-teman bukan untuk contoh. Nah, sehingga kenapa saya bilang mahasiswa saya bilang begini, kalau Anda mau ingin sehat, kalau Anda mau ingin panjang umur, kalau Anda mau ingin terlihat cantik, awet, maka konsumsilah kopi. Kenapa bisa begitu? Sawit dengan kopi Iya. Om Ivan Coba cari bagaimana kegunaan dan manfaat kopi. Kopi itu akan membuat kita menjadi awet. Kenapa? Karena kita tidak akan mau marah-marah orang. Yang dia bawa mood booster yang timbul tadi, kesenangan, happy. Happy ya. Kalau kita senang happy tidak mungkin kita marah. Tapi Berarti- ada juga yang bilang Ya, kopi ini sugesti. Kalau pikirannya kita, nanti kita sakit dengan minum kopi. Kita sakit, kita sehat dengan minum kopi. Tapi saya pernah berpikir, sehat saya dengan minum kopi sehat, tapi saya tetap sakit. itu tadi artinya begini, ada hal di mana sugesti, ada juga yang sesuai Betul-betul yang- apa ya khasiat. Coba baca di Al-Quran, coba lihat hadis Nabi menganjurkan kita minum kopi. Saya biasa begini, Bapak minum teh, saya nggak tahu minum teh karena saya mau ingin sehat, saya mau ingin betul-betul kuat saya punya istirahat kurang ya. Kalau saya bilang istirahat, saya punya waktu istirahat 2-3 jam. Tapi kenyataannya kan sekarang orang yang takut Tapi dengan kopi. mobile saya punya aktivitas non-stop ya sampai malam karena di rumah mahasiswa non-stop. Sehingga begini, semua bimbingan saya kasih begitu, minum kopi semua. Alhamdulillah mereka sekarang peminum kopi. Kenapa? Bapak ternyata kita punya otaknya. Kenapa? Dia bongkar tadi. Ini kan begini, oksigen tadi diantar ke otak hipotalamus kita ya. Karena manfaat tadi membuat mood booster, kesenangan. Kalau senang tadi kandungan oksigen di otak tersuplai bagus. Aliran darah kita bagus, jantung kita sehat. Yakin kalau kita semua sehat, kita akan happy. Kuncinya kalau kita happy, kita akan bahagia panjang umur. Awet muda. Awet muda. Kalau perempuan tambah cantik, itu saran saya ya. Siapa Kalau tahu. minum teh cepat basi, Yes. cepat tua mereka. Saya berharap saya jadi peminum kopi ulang. Nah. Nah, nanti saya awet muda. Saya Rahman suka- boleh dicoba ini. Nah, Minum kalau kopi awet muda. Insya Allah orang tua kita dulu peminum kopi dan itu panjang umur. Betul. Orang-orang tua kita tidak minum teh mereka. Panjang umur mereka. Berarti kopi ini iya betul, Salah mungkin satu ya, begitu. manfaat kopi karena dia menjaga kesehatan, antioksidannya tinggi, memperlancar aliran darah. Kalau sekarang kan banyak isu-isu yang muncul, minum kopi bikin sakit, minum kopi. Mindset itu gara-gara apa? Saya pernah begitu dulu, mindset begitu ya. Tapi itu yang kita rubah. Dari kalau anak muda kita, kalangan kita mau masuk ke ranah kopi, begini, saya sudah kedatangan baik dari Poso, dari Parigi, dan ada beberapa mahasiswa yang belajar tentang kopi. Alhamdulillah tahun 2020 kemarin ada program kementerian transmigrasi. Saya salah seorang narasumber pembicara melatih. Kita membuat satu desa tadi wilayah Sigi khususnya Lembang Tongoa. Kualitas kopinya mereka kemarin harga jualnya yang murah. Mereka per 1 kilo dulu 19.000.
Nah, setelah kita masuk, kita beri, kita latih, sekarang kualitas kopi mereka, harga per 1 kilo, ada yang 35 dan bahkan sampai 55 per 1 kilo. Beda jauh. Berarti Om Ivan ini dengan teman-teman sudah punya ini petani binaan. Kalau untuk saya, salah satu juga kita selalu fokus ke kebun kopi ya. Karena kebun kopi kualitas kopi terbaik untuk di Sulawesi Tengah. Kira-kira bisa jadi kualitas ekspor? Nah itu tadi harus ada peran Pemda. Karena mereka sudah sudah hampir 7 kelompok dan itu anak-anak muda semua. Nih, teman-teman Pemda ini harus dengar ini. Harusnya begitu. Apalagi ya. teman-teman di Pemda ini rata-rata peminum kopi. Mereka Jam peminum istirahat di warkop. Ada juga yang jam istirahat. di warkop ya. Nah, ada juga yang sebelum jam istirahat. Nggak usah dibilang. Hanya persoalan begini, Kota Palu peminum kopi bukan penikmat. Peminum dengan peminat beda. Berbeda sekali, masih dari tuang kopi sudah berbeda. Karena kalau dia penikmat kopi, dia harus rasakan dulu kopi tadi ini, karakteristik kopinya. Ini apa aromanya, ini ketinggian dari mana, asalnya di mana, apa yang dia bawa. Karena kopi menyampaikan bahasa kopi, itu menurut saya ya. Kopi menyampaikan bahwa saya berasal dari daerah ini ketinggian sekian. Saya hidup di antara vegetasi yang punya tanaman-tanaman di sekitar. Kopi menyampaikan, ke penikmat dia tangkap itu. Betul. Bagi mereka yang paham. Kalau dia penikmat kopi dia akan paham itu. Karena penikmat kopi tadi kualitas original. Originalnya bagaimana? Kalau ingin sehat jangan pakai gula lah. Oh begitu. Khasiat kopi akan terserap oleh tubuh. Tapi kapan pakai gula? Kita kasih masuk racun lagi sebagai sumber. Berarti selama ini Om Ivan itu sajikan kopi tidak gunakan gula, non gula. Mungkin ada bagi orang-orang yang pecinta kopi di luar sana mungkin ini. Kalau ingin ada begini ya, sudah banyak yang ke rumah merasakan kopi. Saya dengar sampai yang punya warkop datang Ada cicipi kopi di rumahnya Om Ivan. ada salah seorang yang punya warkop. Nggak perlu saya sebut. Jangan disebutkan. Itu privasi. Karena dia bilang saya tidak mau jual. Betul saya menjual kopi, tapi ini untuk pribadi, untuk konsumsi pribadi. Itu berganding saya dengan beliau. Dan dia tanyakan bagaimana takaran percampuran antara kopi sama air. Nah ini kuncinya. Kalau di warkop taruh 1 sendok, siram airnya. Jadilah kopi tambah susu. Kalau orang penikmat ada perbandingan kita ya. Jadi asosiasi kopi itu ada standar ya. Semuanya melalui hitungan Om Ivan. Semua. Jadi kalau untuk internasional dia pakai Starbucks, saya pakai 1,15. Jadi 1,15. Kemudian kalau espresso 1,3. Jadi 1,3. Kalau dia menggunakan apa tergantung kopinya. Mau ingin tebal atau ingin soft. Nah, kuncinya semua adalah kalau saya menggunakan rempah. Hanya memang itu sisa di penyajian sebenarnya. Tunggu, kalau bukan susu, krim, gula. Terus Ya. apa kira-kira campuran kopi yang bikin enak, bikin sehat? Orang yang minum kopi ini kan mau enak, mau sehat, jelas begitu. Sebenarnya begini, buat kopi, masukkan di situ. Kalau saya biasa saya pakai kayu manis. Kemudian saya kasih masuk lagi cengkeh di dalam. Saya taruh cengkeh itu tidak banyak, 1 butir saja atau 1-2 kayu manis. Karena saya kejar tadi, yakin akan kalau orang punya tekanannya akan dia menurunkan tadi ya. Kalau ada kayu manisnya. Jadi dia manis itu dari alami. Kira-kira yang belum tahu, boleh pakai aren, boleh, kenapa tidak? Tapi Boleh, itu tadi boleh. Yakin tidak akan mengurangi kualitas kopi tadi. Tunggu, aren. Aren. Iya, kita kan selama ini kenal minum kopi, khususnya saya di Kota Palu. Teman-teman yang ada di kabupaten, yang saya kan keliling-keliling juga. Kemarin saya sempat menulis keliling. Rata-rata gulanya itu gula putih. Iya. Padahal di wilayah mereka itu produsen gula aren. Penghasil aren. Nah ini juga mindset. Saya juga merasa bersyukur ya bahwa melalui media ini ya, prokes ini ya, bahwa bisa menyampaikan ke kalangan baik kalangan umum ya atau baik Pemda, kemudian akademisi dan mahasiswa, kalau kita ingin naikkan brand kopi kita, ya mulai dari sekarang. Masa kopi kita, semua produk kita, hasil bumi kita diambil oleh daerah lain, dia naikkan brandnya. Seberapa besar optimisme dari Om Ivan nanti suatu waktu nanti di Palu ini petani kopi itu ya menjadi petani elit seperti begitu? Maksudnya dengan kopi mereka paling tidak bisa menyekolahkan anaknya sampai Iya. tingkatan sarjana. Ini begini ya, saya akhir Desember kemarin 2022
dari Jakarta melalui teman satu owner ada pesan kopi dari Sulawesi Tengah, khususnya daerah Sigi. Sigi mana? Saya tanya. Sigi yang ada di Danau Lindu, karena kopi dari Danau Lindu saya tahu kecil. Danau Lindu kasihan juga kopinya 19.000 per satu kaleng cet. Ush, 19.000. beda dengan yang 8 juta tadi 1 kilo. Makanya saya tanya, begini, dia Padahal potong mungkin dari nenek sana. moyangnya kopi itu sama Om Ivan ya? Sama, hanya begini, cara petikan kita saja yang keliru. Petani kita begini ya. Petani semua dari dulu, ini ilmu dari dulu sebenarnya, bukan apa ya. Masih diajar dari zaman Belanda. Kalau sudah merah satu tangkai, walaupun itu masih hijau kuning, dia akan petikin semua, petik ya. Jadi Itu namanya petikan apa itu? petikan pelangi. Ush, Jadi ternyata- merah kuning hijau petik. Nah, ini yang membuat kopi kita tidak dilirik oleh produsen kopi di luar. Kenapa? Karena tidak diajar ilmunya. mungkin juga itu apa Salah satu. tertanam. Ya, jadi supaya cepat uang petik. Nah, persoalannya petikan tadi itu disimpan berbulan-bulan, Baru diolah. baru dijemur. Luar biasa. Nah, berapa mau dihargai kopi ini? Nah, ada satu kisah ya, saya begini, karena saya berusaha melalui saya punya mahasiswa, Ya. mereka membantu saya ajar mereka ajar teman-teman kalangan ya, kalangan yang mau masuk ranah key processor ya, tidak pakai uang. Kalau mahasiswa oke, kita masuk. Nah, alhamdulillah kopi kita yang satu sudah bagus harga jualnya. Siapa yang mau naikkan? Karena begini, saya ini melakukan tanding, walaupun tidak secara apa ya, kalau bilang kompetisi. Ya, betul. Saya pesan kopi Arabica dari Jember, daerah Kelungkung. Nah, Kelungkung ini apa ya, kalau kita katakan laboratorium kopi tertua di Indonesia, daerah Kelungkung. Ada laboratoriumnya? Iya, Jember. Bukan yang di Bali, Jember, daerah Kelungkung. Saya baru dengar itu. Iya, itu daerah Kelungkung. Itu penghasil kopi ya. Ya. Kemudian saya telepon lagi teman di Situbondo, mintakan saya Arabica kayu mas. Nah, 2 kopi varian Jawa, walaupun ini dari Jawa Timur, saya bandingkan dengan kopi yang kita dari Sigi. Ini saya adu di 3 gelas. Saya ambil kopi hasil petikan petani kita. Ini petani kita yang petik market ya. Kalau kita bilang kategori market atau pelangi, petik. Saya sortasi. Kemudian kita roasting. Roasting kita adu dengan 2 jenis Tunggu, varian. kita tahan dulu. Kalau kita bicara roasting, itu cuma artinya coba dijelaskan secara lisan mungkin. Iya. Teman-teman di rumah, ini bagaimana caranya? Mungkin bisa praktek di sini Om Ivan, bisa? Kalau roastingnya itu kan tidak. Oh, Itu tidak roasting, bisa. Roasting kan biasa kalau bahasa umum di sini songara. atau Garu-garu itu. sangrai. Iya. Kalau begitu tidak usah di roasting. Roastingnya sudah kita lewati. Kita sudah lewati. Karena di sini juga tidak bisa asap. Oh iya, nanti Jadi- bisa kita buat varian saja ya. Ya, berarti kita praktek yang lain saya setelah roasting. Bisa, boleh setelah roasting. Hanya yang saya herannya begini ya, 2 daerah, satu yang Sigi. Apa kata teman-teman? Ini kopi dari mana? Saya bilang ini dari Sigi. Nggak benar. Ini kopi dari mana? Ini dari Jawa, Jember, ini Kelungkung, ini Situbondo. Masa? 2 tadi ini kopi tumbang dibagi oleh kita punya daerah Sigi yang kategori pelangi, petikannya kategori market. Saya bilang grade yang ketiga ya. Dari kita bilang kalau premium, medium, market. Hanya diadu dengan 2. Nah, ada beberapa konsumen kita, bahkan komunitas kita Sulawesi Tengah, pencinta kopi, tidak tahu bahwa kopi Sulawesi Tengah, kopi kita Donggala Sigi, itu sudah terkenal di Semarang, sudah terkenal di Jogja, luar biasa. sudah terkenal di Surabaya. Dan ini hanya kalangan kita ya, ada beberapa teman yang mengirim. Beliau mengirim ke sana, minta selalu kopi dari kita. Makanya kemarin, Pak Irfan, ada enggak kopi dari Lindu yang Robusta? Jangan-jangan Pak Ivan, ini kan sekarang kan keluar kota teman. Iya. Kita pesan bawakan kopi dari Jember, bawakan kopi dari Malang. Jangan-jangan itu kopi kita udah dikembalikan kemari. Nah, memang mereka punya perkebunan kopi di sana ya. Iya. Dari PTPN ya. Mereka daerah kopi tertua yang masih tertinggal di Jawa Timur, daerah Kelungkung. Tidak, saya takut kopinya kita diolah di sini, kita jual ke Iya. sana, terus teman-teman sampai di sana beli ulang, itu jadi oleh-oleh Nah, ulang. ini juga yang artinya begini, saya juga heran kemarin. Dari Jakarta pesan sekitar 12 toples kemarin. Kasih ya, tapi Ya. itu melalui kampus. Nah, kampus kita Universitas Tadulako ini sekarang bermain membantu petani-petani kita, membantu desa-desa yang betul-betul wirausaha ke situ ya. Dia akan bantu, kampus akan membantu. Kemarin itu kampus bantu mengirimkan karena permintaan dikirim ke pejabat, bukan kalangan umum. Jadi kalangan pejabat, kalangan dirjen.
Memang ini kopi nanti ini yang dikirim ya. Saya sebenarnya begini ya, ini belum tren karena saya sebenarnya tidak mau secara apa ya, karena dia harga jualnya yang mahal. Kalau tapi mau sehat ya harus begitu. jadi kalau saya mau bilang begini, teman-teman. Cukup nikel Sulawesi dibawa ke Cina, Ya, itu pulang ya kita pakai ulang. kan Kita beli murah di sana dijual mahal di sini. mahal ulang sama deh. Saya takut produk kopi kita. begitu. Makanya nanti kalau sewaktu-waktu Om Ivan itu apa ya, jadi eksportir kopi, itu dibuka di publik lah, jangan ditutup-tutupi. Takutnya begitu. Salah seorang pengusaha kopi, dia punya warkop dan itu warkop yang tren namanya untuk di Kota Palu. Dia ke Manado. Dia mau ingin beli kopi dari Sulawesi Utara. Apa bahasa orang di sana? Ini yang kopi dari sini, kopi dari Sulawesi Tengah. Salah Anda datang. Dia kaget, ini pengusaha kopi. Dia pergi ke Sulawesi Selatan. Sampai saya tanya, saya mau beli kopi dari sini. Ini salah Anda datang. Ini kopi dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Kasihan kan. Nah, ini Kita semua punya kopi dijual brand. enggak terlalu mahal lah, kita jual keluar. Murah. Sampai di luar dibawa kemari, teman-teman beli mahal sekali. Iya, kopi kita ini sebenarnya begini, tren di Jawa. Hmm. Karena pangsa kita yang melalui temannya. Jadi saya berbagi tugas ya. Jadi teman satu yang dari Jember ini dia pangsanya Surabaya, Jogja, Semarang. Hmm. Nah, Jakarta bahkan ke Sumatera, penghasil kopi terbaik untuk daerah Sumatera minta kopi dari sini. Saya tidak tahu kenapa. Tapi Om Ivan sudah kirim. Sudah. Jadi ada beberapa kirim. Mereka Yang minta diam wine-nya. sudah jadi pengusaha kopi. Sebenarnya Om Ivan ini kalangan bukan cuma begini, ini penikmat. kalangan tertentu saja ya, karena mereka mau ingin. Hanya saya belum bisa penuhi karena begini ya, saya berharap saya bukanlah saya yang suka bermain di belakang layar. Saya mau mahasiswa saya itu yang berperan. Oh, begitu. Jadi ketika mereka pulang kampung, mereka punya ilmu tadi, mereka punya daerah di mana, mereka bisa olah apa saja. Tapi Om Ivan Katakan sekarang kopi. sudah punya brand kopi sendiri. Brand kopi sudah. Sebutkan saja, enggak apa-apa. Kita sekalian beriklan di sini kan, Salah gratis. satu brand kopi yang sekarang saya juga ada dia punya. Oh, ada bawah ya? Ada. Oh, ada bawah. Ada beberapa varian. Nah, ini yang tidak ada di Coba. teman-teman. Coba. Kita mau teman-teman di rumah ini mau lihat Nah, ini ini- kopinya ini seperti apa. Masuk kemari, masuk. Ayo. Ini Wish, ada. luar biasa. Kalau yang pasaran umumnya karena saya menggunakan toples dan ini ada 3 varian saya bawa ya. Satu yang harga apa ya? Bukan harga. Satu ya. lagi, 2. Oh, banyak, rupanya Ada banyak. toplesnya ya. Ini Banyak varian. jadi ada 3 varian. Ada yang natural, Ya. ada yang low caffeine dan ada yang non kafein kopinya. Nah, ini yang saya katakan tadi, kenapa harga 8 juta, harga 1 kilo, karena kopi kategori luwak. Begitu. Luwak itu kan kalau kita mau bilang mau ingat kafeinnya kan sudah tidak ada difermentasi di tubuh luwak. Nah, kenapa saya berani membuat apa ya kategori kalau kita bilang ini black honey. Tapi ada saya proses honey. Saya pakai proses infuset. Proses infuset itu saya menambahkan ada beberapa bahan buah. Bahan buah di dalam. Ada buah. Berarti ada di dalam ini sudah? Ada. Yang low caffeine dan yang non caffeine. Luar Kalau biasa. yang natural dia masih original. Tapi itu yang red cherry. Yang kategori premium. Ini premium ini. Ini satu sasetnya berapa Om Ivan? Coba Nah, di saya berapanya ini disampaikan dengan ini teman-teman kan di rumah. ini sisa, ini masih sisa 2 yang premium. Sisa 2. Ini sisa yang dari kemarin kirim ke Jakarta. Kemudian ada mahasiswa saya mau minta dia mau buka usaha di Morowali. Ini ada beberapa ya, bahkan untuk di Sulbar. Berarti ini belum Pasang giling, kayu. semuanya biji. Semua masih biji. Nanti kita coba. Nah, tergantung. Ini kita mau minum, kita buat apa dulu kopinya. Nah, di situ kita tentukan dia punya tingkat kehalusan. Kalau kita grinder ya. Kalau kita mau buat espresso ya kita kasih halus lah sedikit. Oh, gitu dia. Kalau kita mau gunakan V60 kita kasih agak gross lah sedikit. Jangan Om halus sekali ya. Om Ivan, Dia saya agak potong. gross. Oke. Kopi juga dari tadi tidak kelihatan nih. Bagus mungkin kita bikin dulu baru kita minum Iya. sama-sama. Nah, ada satu jenis yang saya mau kasih untuk kualitas bagus. Itu ini dia kalau kita mau ingin Ini ya. buat espresso. Ada alatnya deh, ada alatnya dibawa. Ada lah. Ada. semua Oh, kalau kita tidak giling di salah. sini berarti. Iya, bisa. Jadi Berarti cuma roasting yang kita lewati, penggilingan Iya. di sini. kalau grindernya bisa angka grindernya bisa. Saya maunya karena ini
semua Ya, adalah dimasukkan. Kita praktek langsung. mahasiswa dari Unpad, ada yang S2, ada S1, silakan. Ini sudah KKN namanya nih, kuliah Kalau- kerja nyata ini. Nah, kalau mereka ini sudah ahli semua ya. Oh, sudah karena ahli ya? mereka sampai buat teh dari kulit kopi juga. Nah, ini brand yang kita mau naikkan sekarang. Om Ivan bilang tadi kopi bisa bikin cantik awet muda. Oh, Bisa. berarti ini efek-efeknya sudah Ini ini. mereka cantik-cantik dan pintar. Fresh. Nah, saya ada permintaan dari Jakarta. Mereka mau minta kopi lindu. Nah, kopi lindu ini kalau saya masuk lagi dengan harga 19.000 per satu kaleng cat. Nah, satu kaleng cat ini kasihan. Iya, kasihan petaninya. Nah, berapa ya? Saya enggak tahu catnya mana. Anda bilang satu kaleng cat. Kalau cat yang 1 juta itu yang Iya. besar itu luar Mereka biasa. yang berapa file itu? Dia ada masuk sampai 6-7 kilo. Wih. Harganya tadi berapa? 19.000. Berarti 1 kilonya berapa itu Om Ivan? Itu dia. Nah, yang paling prihatin saya masuk Poso. Oi, gas naik, harga kopi turun. Saya masuk di Poso di Kalei, harga kopinya 10.000 1 kilo. Ush. Kalei, kalau begini bagaimana petani kita mau? Wajar Mau lah menanam kalau kembali, pohon, meningkat, pohon dipotong, kopi kita tebang, dipangkas, tebang kembali. tanam cingke. Nah, mereka cingke juga sekarang begitu ya. Nah, saya mau ajar sebenarnya begini, itu sudah saya ajar satu di Lemban Tongoa, daerah Sigi ya. Bila kopi Anda ingin mahal dan berkualitas bagus, beraroma buah, maka kopi tadi ditanam di antara tanaman naungan. Gitu ya. Iya. Nah, ada ini juga salah cara menanam sebenarnya. Saya mau bilang salah apa keliru. Karena itu tadi harusnya di situ ada peran Pemda ya, peran instansi terkait. Kopi tidak bisa ketika ditanam pada ketinggian tertentu ya. Kemudian itu tanamannya ditebang semua, tanam kopi. Bagus, hidup. Produksi, tapi kualitasnya tadi apa anunya? Ketika disajikan di secangkir kopi, yakin cita rasa kopi tadi akan hilang muncul. Kalau bilang timbul tenggelam. Tunggu dulu, kopi bisa mengikuti aroma tumbuhan di sekitarnya. Nah. Kalau kita tanam di pohon durian, bau durian. Aroma Tanam durian. di pohon dekat pohon mangga kuini, bau mangga kuini. Kalau kita Yakin. tanam di pinggir wilayah tambang, Nah, bau. sebenarnya Nah, begini. bau sianida teman-teman. Ini agak anu ya. Harusnya saya diskusi kemarin. Karena di sini banyak tambang Om Ivan. Begini, justru kualitas kopi terbaik bila tanahnya berada di daerah tambang. Oh begitu. Iya, Tapi sianidanya? kan mereka tidak menggunakan sianida kalau Oh, orang begitu punya ya, pengolahan. betul. Karena begini, saya bandingkan. Ini bagus juga ya. Ini artinya menarik. Jadi saya bandingkan kopi dari dua pegunungan. Ini kan pegunungan yang di barat, daerah Dombu sebagainya, dari kebun kopi. Kualitas kopi terbaik antara dua tadi saya katakan daerah sini. Kenapa? Karena kandungan sumber daya mineralnya tinggi. Apa? Ada tambangnya. Di sini ada juga tapi kecil, Tunggu, rendah. mineral itu mempengaruhi Iya, apanya yang dipengaruhi? Aromanya apanya? karakteristik kopi tadi beragam. Oh luar biasa. Sehingga kualitas kopi, kalau kita bilang kualitas kopi kita, cita rasa kopi kita beragam. Saya pernah minum kopinya, aromanya di situ mangga. Nah, ada satu daerah Pantai Timur, dan itu kita searching, kita hanya itu ada teman tidak sangka hanya beli di pasar. Dia beli di pasar ini kopi sama petani yang jual di pasar mingguan ya. Itu ketika di roasting sampai di cangkir kopi, aromanya aroma nangka. Itu yang kita kejar. Aroma nangka. Karena apa? Tanaman kopinya di daerah ada nangka semua banyak. Berarti ini pengetahuan baru ini. Ini yang kita kurang. Kenapa Thailand harga kopinya mahal 3-6 juta? Karena mereka punya tanaman kopi di antara tanaman jambu merah tadi, jambu biji yang merah. Aroma kopi akan keluar, ada jeruknya, ada lecinya. Kalau kopinya berada pada tanaman, yang penting yang semprot. Tapi itu logis. Karena kenapa? Saat kita mau keluar kota, gunakan jasa transportasi umum, rata-rata orang yang ingin menghilangkan aroma ikan kering, aroma durian itu menggunakan kopi. Jadi logikanya betul. Ya. Kopi itu menyerap bau lain. Kulkas yang busuk juga bisa pakai kopi. Om Bisa Ivan. pakai kopi, sedangkan mau cantik pakai masker dari Cuma kalau ampas. pakai kopi begini untuk campur ikan kering di mobil rugi. Harganya rugi. Tapi ingat bahwa ini dia ketika diserap diminum sisanya menjadi masker wajah untuk ibu-ibu. Oh bisa juga. Bisa lagi khasiatnya. Kalau tidak pakai masker jadi pupuk pada tanaman. Kalau ada yang Banyak pot-pot sekali bunga, khasiatnya. yakin subur. Gunakan ampas kopi. Luar biasa. Kalau begitu kita giling sudah kopinya. Kita grinder kopinya. Ayo, mana tim giling-giling? Ayo.
Oke, teman-teman cuma podcast baru saja kita saksikan, bukan cuma teori, tapi kita sudah praktek langsung di studionya Terompa Studio ini. Di studionya cuma podcast. Cara membuat kopi ala Om Ivan. Sebenarnya Ini tidak sempurna, tapi ini sudah luar biasa kayak iya. begitu. Karena ya namanya bukan di kandang, kita main di kandangnya orang itu beda dengan main di kandang sendiri. Sebenarnya sama saja. Oh, sama saja. Sama. Di rumah juga di mana sama. Hanya kita merasakan bagaimana kopi espresso ala kafe kita pindahkan kafenya di studio. Wih, tidak lama di sini jadi apa warkop. Om Ivan, Oke. ini kita sudah di ujung podcast ini. Optimisme Om Ivan itu untuk membawa kopi Sulteng dari kopi bukan kopi biasa, Iya. kopi yang harusnya bagus, menjadi kopi yang dilirik dunia. Nah, ini memang ada di apa ya, saya dengan teman ini yang selalu saya bawa ya. Maksudnya kita apa ya, sering ke lapangan. Dia orang Jember. Dia karena kena kanker tulang stadium 4 dan dia sembuh karena kopi, maka dia datang di Kota Palu, khususnya Sulawesi Tengah, dan kami berdua bersama-sama bagaimana mengangkat. Jadi kami berusaha menaikkan kembali kopi yang betul-betul mati zaman Belanda dulu, kopi Donggala. Dulu Donggala mengenal sini ya, bahkan sampai Jawa dan bahkan luar, kopi Donggala. Bukan hanya ternaknya. Berarti dulu itu Kopi Donggala. Belanda itu sudah nikmati kopi di Iya, Sulawesi Tengah di karena Donggala. kopi ini dibawa oleh Belanda, dibawa ke Sulawesi Tengah ya. Makanya saya bilang tadi yang dikatakan punah untuk tipika kita masih ada, dan itu sekarang mungkin apa ya, saya tidak tahu karena kemarin itu dikunjungi oleh tenaga ahli, staf ahlinya Kementerian Transmigrasi, Pak Yassin Limpo ya menterinya, itu datang di kebun kopi, dan ini sekarang mereka intens ya untuk pengembangan bagaimana kopi Donggala tadi khususnya yang jenis tipika itu dikembangkan untuk di Sulawesi Tengah kembali. Berarti anunya apa? Aura kalau manusia. Ya, bisa jadi aura untuk kopi kita Aura positif. ada positifnya. Yang kedua, teman-teman di kebun kopi itu dilirik dan dibantu oleh salah satu NGO funding dari Jerman. Itu dibantu mereka ya, jadi bibitnya dan sebagainya. Itu karena apa? Karena kualitas kopi kita tadi mau dinaikkan kembali. Nah, saya berharap, dan saya tidak ada dengan siapa ya, dan saya hanya biasa diskusi dengan saya punya mahasiswa, bagaimana caranya kita menaikkan brand kopi kita di Sulawesi Tengah, khususnya Sigi, Donggala, Poso, dan Parimo. Saya berharap di situ. Bahkan untuk kopi toli-toli saya sudah dapat sampelnya, aromanya aroma cingke. Saya mau menaikkan kopi kita tadi. Kalau apa ya? Kalau saya tidak masuk ke situ, ini siapa lagi? Apalagi saya di akademisi ya. Alhamdulillah mahasiswa kita, khususnya saya punya bimbingan yang selalu ikut-ikut saya ini membantu. Generasi muda pecinta Iya. kopi. Jadi Bagus mereka itu bikin sekarang organisasinya mereka. mereka penikmat Generasi kopi. muda pencipta kopi. Mereka penikmat kopi, mereka belajar tentang kopi. Dan kalau orang katakan filosofi kopi, saya enggak mau adopsi itu. Saya selalu menggunakan bahasa kopi. Begitu juga ketika saya roasting. Ketika kopi sudah menyampaikan bahasanya ke saya, bahwa itu kopi sudah kematangannya, apakah full city atau full fresh ya, saya lebih ke situ ya. Karena biasa ada satu saya bantu, saya kasih hanya city, kita full city. Jadi itu biasa kopi yang menyampaikan bahasa kopi tadi, bukan filosofi kopi. Berarti ini apa bahasa ya? kopi ya. Bahasa kalbunya kopi. Bahasa kopi. Karena Saya tidak selalu- kedengaran, cuma bahasa Iya, kalbu. jadi kopi ada, termasuk teman kemarinnya yang bagaimana bahasanya itu, dia mau ingin dengar. Saya bilang sudah dia sampaikan tadi, Anda tidak dengar karena bahasa kopi itu halus. Bahasa kopi halus dan itu mengena. Itu Saat seperti ketika- ini. Itu Saat tadi. saya minum ini dia berbahasa. Itu Saya tebal enak ya. toh. Itu dia tebal karena kualitas lemban Tongoa yang saya sudah adu dengan dari Jawa Timur, Kelungkung sama Situbondo atau Kayu Mas. Tidak kalah kita punya kopi. Tidak ada kalahnya. Kopi kita bagus. Bahkan Jakarta memesan lagi. Memesannya apa? Ada ndak yang apa ya, lindu. Nah, harusnya ini Pemda di Sigi ya. Tapi saya suka ya Pemda Sigi mendukung.
khususnya untuk Lembang Tongoa sekarang mereka intens. Jadi kami membantu. Pemerintah Iya. Jadi kemarin saya membantu juga kasih materi, kemudian pemasaran. Karena begini, kunci tadi petani adalah pangsa pasarnya. Betul. Untuk apa kita Iya. tingkatkan kualitas kalau tidak tahu mau dijual Pangsa kemana Omifannya? pasarnya. Nah, ini juga satu kendala karena pengusaha kopi kita di Kota Palu bukan melihat kualitas, tapi melihat bahwa harganya harus murah. Nah, itu yang kelemahan. Saya Itu menyampaikan mematikan semangat petani sebenarnya kopi. begitu. Saya bilang bagaimana? Tapi ada juga owner kopi dia apa ya? Dia mendukung itu tadi. Kalau kualitas kopinya Anda bagus, kita hargai dengan bagus. Dengan juga. harga bagus juga. Sehingga saya katakan, ikuti yang kami sampaikan, ikuti biar harga kopi Anda lebih naik. Saya sekarang membantu yang di Lembang Tongoa untuk sertifikasi halal melalui kampus. Saya bilang enggak usah bayar. Kampus yang akan menalangi. Gratis. Gratis. Ada dua kelompok ini. Ada dua kelompok yang sekarang yang usaha di kopi. Saya bantu sertifikasi halal. Dan saya dikasih jatah dari kampus 10. Saya masih dapat 2. Saya butuh 8 lagi kalau ada. Terserah. Dia mau Berarti mau kalau bidang, ada yang nonton ini, bisa. Kenapa tidak? cari saja UMKM. rumahnya Om Ifan. Di mana rumah Om Ifan? Rumah saya di Jalan Cemara 2 nomor 13. Terbuka 1 kali 24 jam. Rumah saya tutup nanti jam 3 atau jam 2. Ini rumahnya Om Ifan ini seperti apotik dengan Standby setiap SPBU. saat. Iya, jadi ada penikmat kopi dan beraneka ragam yang bertamu di rumah. Saya suka karena ada beberapa mahasiswa yang fokus. Jadi mereka buat teh dari kulit kopi yang dinamakan Kaskara. Dan kemarin saya ajar juga pembuatan selai dari espresso. Jadi saya buat espresso untuk buat selai. Alhamdulillah selainya tidak bertahan lama. Kenapa? Saya bilang habis. Kebetulan malam itu mahasiswa juga datang makan, bertamu. Alhamdulillah. Enak Pak, karena dari full ya saya kasih susunya ya. Saya lebih ke susu yang full karena untuk kita konsumsi. kalau habis keluar. berarti enak. Enak. Kalau bukan mahasiswanya lapar. Itu dia. Nah, memang begini. Alhamdulillah kasihan masyarakat Lembang Tongoa itu petaninya membantu. Pak, tolong kami buat varian dari bahan kopi. Nah, saya sudah membantu juga ada satu mahasiswa S2 ya, pasca sarjana yang lakukan riset di Lembang Tongoa. ada. Desa Binian, iya. Itu mau ambil S2-nya, riset S2-nya. kopi. S2-nya menggunakan pola integrasi dengan tanaman kopi. Wih, luar biasa Pak. Kemudian yang S1 sekarang bagaimana melihat faktor-faktor tadi dapat meningkatkan kambing etawa. Kan kambing etawa banyak di sana. Banyak. Itu bantuan instansi terkait dari dinas. Dibantu di sana. Dengan menggunakan varian kopi juga, apakah dapat meningkatkan bobot badan? Nah, alhamdulillah sudah 2 mahasiswa. Ada juga 1 mahasiswa kehutanan. Saya fokus ke sana untuk melihat hasil hutan non kayu. Jadi mereka mau ingin lihat ke situ. Kenapa tidak? Karena mereka juga yang akan membantu saya ke depan. Betul. Mentransfer ilmu yang saya berikan ke mereka. Nah, itu harapan saya. Kopi kita naik. Kopi kita sudah terkenal. Insya Allah ke depan kopinya Sulawesi Tengah ini sudah dikenal. Bukan Yakin? cuma di Jakarta, Iya. tapi di dunia internasional. Mudah-mudahan. Tunggu dulu ya. Ini ada memang teman-teman mengirim keluar. Hanya persoalannya mintanya continue per bulan sekian ton. Wih, itu sulit. Kewalahan petani Masih kita. sulit ya. Iya, karena itu tadi kualitas kopi yang karena kita butuh yang red cherry kualitas terbaik. Nah, mereka maunya yang petik hijau, kuning kuning. Saya bilang tidak bisa begitu Pak, harga jualnya rendah. Nggak apa-apa, kita butuh duit. Sekarang begini, berikan saya yang red cherry, saya yang beli. Red cherry-nya saya beli. Tapi habis itu langsung proses ya. Tapi masuk rambang dulu. Jadi kita bilang sortasi basah namanya. Jadi sortasi basah itu kita rendam di bak atau di loyang, yang tenggelam itu yang kita ambil. Yang terapung itu yang kategori up, dan itu yang banyak dijual-jual di Termasuk pasaran kita. kopi kemasan. Ya, itulah. Luar Saya tidak mau biasa. sampaikan. Jadi ini Om Ivan hampir 1 jam berbagi ilmu dengan kita. Jarang orang-orang orang-orang yang ini informasi mahal. Siapa yang tahu informasi maka dia akan menguasai dunia. Dan Om Ivan tidak pelit dengan informasi yang dia tahu, ilmu yang dia tahu. Semoga podcast malam hari ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman di kalangan muda yang mau berbisnis. Kopi adalah peluang bisnis. Om Ivan, terima kasih telah hadir di studio ini, Terompa Studio. Nama programnya Cuma Podcast. Terima kasih banyak sudah hadir di Cuma Podcast. Oke. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi pada saat Alhamdulillah. kopi Sulawesi Tengah sudah menjadi Naik daun.
kualitas impor besar-besaran. Ini ya, ada satu informasi yang belum didengar oleh Ya. yang di studio ya, bahwa kopi yang dari daerah Poso kita, khususnya lembah Napu Badaya, Kalimago, daerah Kalimago itu juara satu ketika kompetisi di Jakarta. Dan alhamdulillah itu akan mewakili Indonesia di kompetisi kopi di negara Itali. Luar biasa. Daerah Palu kita ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Cuma podcast. Cuma Podcast ya, khususnya di studio. Ini studio apa ya? Terompas studio. Trompas yang sudah menyiapkan waktu dan kesempatan kepada saya, khususnya saya dan mahasiswa saya memperkenalkan Iya, kopi salah Sulawesi. satu ya tren kita ya, tren dan brand kopi Sulawesi. Oke, terima kasih banyak waktunya Om Ivan. Sama-sama. Teman-teman, Cuma Podcast di rumah. Kita jumpa lagi di Cuma Podcast episode berikutnya. Saya Ahmad Banjir, Om Ivan, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.